Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pernahkah kalian berpikir dari manakah asal muasal karakteristik atau ciri yang kalian miliki saat ini? Misalnya bentuk rambutnya luruskah atau keritingkah, atau misalnya bentuk wajahnya bulat atau lonjongkah, atau warna kulitnya sawo matang atau putih. Semua itu adalah karakteristik yang ada dalam diri kita masing-masing. Dari mana sih asal muasalnya gitu? Apa sih yang menyebabkan kita memiliki karakteristik yang seperti sekarang ini gitu. Tentu saja yang namanya karakteristik atau ciri yang ada pada diri kita saat ini tidak muncul begitu saja tanpa adanya alasan, tanpa adanya sebab gitu. Tentu saja ada penyebabnya, ada faktor yang menyebabkan kita memiliki karakteristik yang seperti sekarang ini. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Setiap makhluk hidup memiliki sifat yang tampak maupun tidak tampak, yang mana sifat tersebut akan menjadi ciri daripada makhluk hidup tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Ini ibu punya gambar seorang anak laki-laki. Coba kalian amati dulu nih anak laki-laki ini. Coba kalian amati gambar anak laki-laki ini ya. Coba dilihat dari bentuk wajahnya kayak gimana. Bulat kan ya? Lalu rambutnya gimana? Lurus ya? Warna matanya hitam ya, kulitnya putih. Siapa nih anak ini? Rafathar ya, anaknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kalau kalian amati, ciri fisik dari Rafathar itu adalah perpaduan dari ciri fisiknya Raffi dan Nagita ya. Jadi sifatnya Raffi ditambah sifatnya Nagita itu jadi sifat Rafathar. Pada dasarnya, sifat pada suatu individu itu adalah warisan dari orang tua atau induknya. Nah, yang berperan dalam pewarisan sifat itu merupakan materi genetik. Apa sih materi genetik itu? Nah, materi genetik itu adalah asam nukleat yang berupa DNA serta RNA. DNA itu merupakan materi genetik dengan bentuknya double helix ya, rantainya panjang, berpilin gitu ya. Komponen gulanya merupakan deoksiribosa gitu ya. Dengan jumlahnya itu selalu tetap, yang mana fungsinya sebagai pembawa informasi genetik dan mengendalikan sintesis protein. Sementara RNA itu rantainya tuh lebih pendek, tidak double ya, artinya tunggal, dan dia tidak berpilin. Komponen gulanya itu adalah ribosa. Jumlahnya tidak tetap dan fungsinya itu hanya untuk sintesis protein. Nah ya, bisa dilihat bahwa sebenarnya yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik itu hanya DNA. Jadi yang paling berperan dalam pewarisan sifat itu sebenarnya DNA. Kenapa? Karena RNA itu justru sebenarnya adalah transkripsi dari DNA atau dibuat dari DNA. Mudahnya kita uraikan seperti ini ya. Sifat-sifat atau karakteristik itu ada pada gen. Nah, gen ini berupa kode genetik itu ada pada DNA. Nah, DNA ini merupakan untayan panjang yang membentuk kromosom. Jadi sebenarnya ketika kamu mendengar kata kromosom itu sudah satu paket ya. Di dalam kromosom itu ada DNA, di dalam DNA ada gen. Nah, pembawa sifatnya siapa? Gen. Oke. Nah, cara kerja DNA dan RNA. Ingat ya, jadi ketika gennya berbeda maka akan dihasilkan sifat yang berbeda pula. Nah, jadi DNA tadi sebagai pembawa sifat itu beberapa
sebagian lah gitu ya akan ditranskripsi diubah menjadi RNA, yang mana RNA ini pun jadinya membawa kode genetik sesuai dengan DNA-nya. Nanti kode genetik pada RNA tersebut akan diterjemahkan untuk membentuk protein gitu ya. Jadi karena tadi RNA perannya sebagai pengendali proses sintesis protein ya. Jadi nanti si protein yang dihasilkan dari RNA tadi akan menjadi komponen utama dalam penyusunan sel. Ingat, kita ini berasal dari sel ya. Awal mulanya kita makhluk hidup gitu itu berasal dari sel dulu gitu. Nanti kalau protein yang dihasilkannya itu berbeda, maka hasil akhirnya sel yang terbentuk itu akan berbeda. Karena selnya beda, maka sifat selnya pun akan beda. Gampangnya Ibu uraikan seperti ini. DNA itu membentuk RNA. RNA ini akan membentuk atau menghasilkan protein. Protein ini akan menyusun sel. Nah, sel ini akan membentuk jaringan. Jaringan ini akan membentuk organ. Ya, dari jaringan tersebut akan membentuk organ mata, organ hati, organ jantung dan lain sebagainya. Nanti organ-organ tersebut akan bergabung bersatu membentuk sebuah organisme atau makhluk hidup. Lalu gimana caranya si materi genetik ini diwariskan? Nah, materi genetik ini dibawa oleh sel kelamin atau gamet. Untuk laki-laki, materi genetiknya dibawa oleh sperma, sementara untuk perempuan dibawa oleh sel ovum yang nanti ini akan bergabung dalam proses fertilisasi sehingga terbentuklah individu baru gitu ya, atau anak, yang mana si anak tersebut akan memiliki sifat hasil gabungan dari kedua orang tuanya. Coba kalian amati karakteristik anggota keluarga yang ada di rumah. Ayah, ibu, kakak, adik gitu ya. Dari bentuk matanya, alisnya, adakah lesung pipi atau tidak, kemudian rambutnya, telinganya, jempol tangannya gitu ya, bengkok apa lurus. Itu coba kalian amati. Apakah ada kemiripan antara kamu dengan keluargamu gitu ya, anggota keluargamu? Biasanya dalam satu keluarga tidak mungkin 100% mirip. Bahkan anak kembar pun walaupun dia kembar tetap tidak 100% mirip gitu ya. Tapi ada kemiripannya, ada miripnya gitu. Ada kesamaannya tapi tidak 100% sama gitu. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya untuk satu keluarga kita dapat memiliki sifat-sifat yang mirip gitu ya. Mirip dengan siapa? Tentu dengan ayah ibu kita, karena memang sifat anak itu merupakan perpaduan dari sifat orang tuanya. Coba dari hasil pengamatanmu mungkin ditemukan hasil, misalnya dalam satu keluarga ayah berambut lurus, ibu berambut keriting. Kemudian anak-anaknya, kakaknya, adiknya, misalnya gitu ya, itu rambutnya lurus semua. Berarti sifat yang sering muncul pada ayah adalah rambut lurus gitu. Berarti sifat rambut lurus tersebut karena sering muncul itu adalah sifat dominan dari sang ayah. Sifat itu ada yang dominan, yaitu sifat yang mengalahkan sifat lainnya, biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Juga ada sifat resesif, yaitu sifat yang dikalahkan oleh sifat lainnya, biasanya ditulis dengan huruf kecil. Nah, gimana sih cara menentukannya? Misalnya ya, ada seorang laki-laki, ini orang Korea gitu ya, mata sipit, menikah dengan orang wanita bermata belok gitu ya. Kemudian punya anak nih. Anaknya gimana nih matanya? Matanya belok gitu ya. Maka mata belok itu adalah sifat dominan. Mata sipit itu adalah sifat resesif. Kenapa? Karena pada anaknya sifat yang muncul pada bapaknya sipit, ibunya belok. Ternyata anaknya matanya belok. Berarti
sifat yang lebih unggul atau sifat yang menang itu adalah mata belok. Makanya sifat mata belok tersebut adalah sifat dominan. Sementara mata sipit itu adalah sifat yang kalah dari mata belok gitu. Sehingga mata sipit itu menjadi sifat yang resesif. Nah, karena mata belok tadi adalah sifat dominan, maka kita kodekan dengan huruf kapital. Misalnya kita pakai huruf M gitu, maka nanti mata belok itu kita tulis dengan M besar. Sementara mata sipit itu karena dia sifat resesif, maka kita tuliskan dengan huruf kecil gitu ya. Jadi M kecil. Kode hurufnya bebas mau pakai huruf apapun dari A sampai Z. Yang penting untuk satu sifat yang sama itu harus menggunakan huruf yang sama. Misalnya ketika kita menggunakan huruf M untuk mata, bentuk mata, maka untuk semua bentuk mata itu kita pakai M. Yang membedakannya nanti dari huruf besar dan kecilnya saja. Huruf besar itu untuk sifat dominan, sementara huruf kecil untuk sifat resesif. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, kesimpulan dari pertemuan ini adalah sifat-sifat pada makhluk hidup itu terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen ya pada DNA. Gen tersebut akan dibawa oleh sel kelamin atau gamet gitu ya. Yang mana nanti sel kelamin tersebut akan melalui proses fertilisasi sehingga menghasilkan keturunan atau individu baru gitu ya. Yang mana nanti individu tersebut akan mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya gitu ya. Nah itu materi kita hari ini. Jadi sifat yang ada pada diri kamu itu adalah sifat warisan dari orang tua kamu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Sekian dari Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.